sesaat harus bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdillah Sariputra di Bapak A Channel. Dalam video kali ini akan dijelaskan tata cara mandi junub. Untuk tata cara mandi junub akan dijelaskan oleh Papa Sohi. Silahkan Papa. Tata cara mandi junub. Mandi junub adalah proses pembersihan fisik yang sifatnya wajib bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dan mensucikan diri kembali dari hadas besar. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Beberapa penyebab yang mewajibkan mandi junub. 1. Keluar air mani. 2. Hubungan intim walau tidak keluar mani. 3. Terhenti keluarnya darah, haid atau nifas. Dan beberapa sunnah seperti mandi pada hari Jumat, mandi karena memandikan jenazah, dan mandi karena berbekam. Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi junub menjadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil, yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Dari dua hadis tersebut, kita dapat merinci tata cara mandi yang disunahkan sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Dalam Islam, setiap orang yang hendak melakukan ibadah harus memiliki maksud atau niat, termasuk mandi junub. Niat akan menempatkan suatu perbuatan menjadi sebuah ibadah yang dapat dinilai dengan pahala. Niat dapat dilafalkan atau tidak, yang terpenting inti niat terletak pada hati dan tujuan, bukan sekedar ucapan atau perkataan. Kedua, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Selanjutnya, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Kemudian, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Dari dua hadis yang dijelaskan sebelumnya, para ulama berselisih pendapat mengenai kapankah kaki itu dicuci. Terkait masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadis baik oleh Aisyah radhiyallahu an dan Maimunah bisa sama-sama digunakan, yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu, kemudian kita mengguyur air ke seluruh tubuh sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu an. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir. Kelima, menyela-nyela rambut serta mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu an disebutkan, jika Rasulullah SAW mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali, lalu beliau membasuh badan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 272. Keenam, mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkaranya yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan Muslim nomor 268.
Selanjutnya terkait pertanyaan apakah boleh mandi junub tanpa menggunakan sabun atau sampo? Orang-orang dahulu menyebut mandi dengan membasahi rambut sebagai keramas, sehingga pada saat sekarang istilah itu mengalami pergeseran makna menjadi cuci rambut dengan menggunakan cairan pembersih atau sampo. Pergeseran makna seperti inilah yang barangkali melahirkan sedikit kerancuan sehingga perlu diluruskan kembali. Lembaga Fatwa Saudi pernah ditanya mengenai hukum menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya ketika mandi besar. Jawabannya adalah yang wajib ketika mandi junub adalah menggunakan air dan tidak wajib menggunakan alat pembersih seperti sabun atau semacamnya. Demikian seperti yang dijelaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ketika seseorang menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya, hukumnya dibolehkan. Jawaban tersebut diperkuat oleh Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Nasional, Ustadz Muhammad Suharsono. Dalam sebuah kajiannya yang diunggah di YouTube, beliau mengatakan, membersihkan hadas sesungguhnya hanya diwajibkan menggunakan air saja, yaitu mulai dari membasahi rambut, dari ujung kepala hingga ujung kaki, sedangkan sampo itu tidak ada di dalam sunnah. Singkatnya, yang dinamakan mandi junub hanyalah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, dan tidak diharuskan menggunakan sampo atau cairan pembersih apapun. Namun, ketika seseorang menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya, hukumnya dibolehkan. Demikian video tata cara mandi junub yang dirangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena kami sadari video ini masih banyak kekurangan dan masih perlu banyak perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.